Kalau lu pada wibu ya nonton anime baca manga, gue rasa lu pada ya kalau kritis gitu lo pasti berusaha menemukan pesan cerita gitu. Soalnya kalau lu wibu buat sekadar lewat aja buat cari waifu aja, gue gak tahu lo yang mana ya. Tapi please banget seenggak mikir-mikir ya lo ke wibu, pastiin lu masih ada sisi kritisnya biar bisa nemu pesan cerita dari yang lu ikutin itu apa. Karena pesan cerita ya itu pesan yang mau disampaikan si pembuat cerita ke lu pada. Kayak contoh ya misalnya pesan cerita itu biar jadi orang yang lebih baik dan menghargai waktu yang lu miliki bersama orang terdekat lu macam freelance misalnya. Cuman di sini gue mau mengkritisi pesan cerita dari segi penyampaian di dalam cerita alias eksekusinya. Kali ini kadang ada beberapa hal yang gue ikutin yang secara konsep gitu ya punya pesan cerita yang bagus banget, tapi eksekusinya dari penyampaian pesan cerita entah itu dari isi ceritanya atau perjalanan sampai ke situnya malah ngebikin pesan ceritanya kontradiktif. Dan hasilnya buat gue kadang malah mengurangi nilai dari pesan cerita tersebut. Biar gampang gue sebut beberapa contoh aja kali di video ini. Sama ini ya Mushoku Tensei. Ini mungkin aneh karena datang dari diri gue yang demen anime bejat. Gue demen anime ecchi gitu-gitu. Gue rutin nonton gituan walaupun kadang gue rekomendasi, kadang gue kagak. Dan kalau misalnya ada fan service ecchi, gue selalu wanti-wanti kalau pada gue suka ini, tapi ada hal ini kalau gak suka ecchi ya jangan gitu. Tapi gue paham banyak fans ini series yang resonate sama Rudeus sebagai MC-nya karena ini cerita di mana orang yang nggak bisa ngapa-ngapain dulunya kasih kesempatan baru di tempat baru dan dia berusaha nggak menyia-nyiakan kesempatan baru ini. Pokok intinya dia improve lagi tuh dan ceritanya Rudeus di ini series begitu belajar dari kesalahan yang dulu dah. Coba gini presentasi pesannya gue rasa berkurang drastis nilainya di saat gue tahu tingkahnya Rudeus ini bejatnya kelewat banget. Ngeliat dia secara mental ini orang dewasa tapi reinkarnasi jadi bocil itu freak banget. Sure seiring jalannya cerita umur dia secara fisik juga udah ngejar mentalnya dia. Wah tingkahnya tetep gitu aja. Ini permasalahannya bagi gue adalah presentasi cerita Mushoku Tensei yang ini stake-nya sangat tinggi dan serius di setting dunia fantasi dengan world building yang mendalam dengan cerita Rudeus pengen berubah. Dan bagi gua nilai seriusnya berkurang drastis di sini dengan tingkah bejatnya Rudeus ini. Ini kasus di mana gue nggak bisa mengesampingkan sekadar lewat aja kayak misalnya oh ini fan service ecchi gitu aja gitu, gue cuma dilihatin cewek seksi ya udah lewat. Nah kebejatan dari Rudeus ini adalah bagian integral, bagian penting dari cerita, bagian penting dari karakternya si Rudeus ini. Dan gue rasa hal ini malah ngebikin pesan cerita Mushoku Tensei bertolak belakang dan mengurangi nilai dari pesan cerita tersebut. Tapi kalau suasana cerita Mushoku Tensei itu komit apa ya gak serius-serius apa komedi bejat gitu loh ya, gue gak masalah gitu. Lo mau bikin cerita kayak gini coba di saat cerita serius tapi dalamnya ternyata malah hal-hal ngaconya itu terlalu dibikin jadi spotlight, bagi gue malah aneh, malah mengurangi nilai pesannya. Terus contoh kedua, gue mau ngomongin kisah spesifiknya kita bahas Barin Kitagawa. Kan kalau Mushoku Tensei gue ngerasa konten bejatnya itu gue berada di sisi kontra malah mengurangi nilai dari pesan cerita ya. Di kisah ini gue malah ngerasa konten bejat itu fan service ecchi-nya dibutuhkan buat mempertegas statement cerita dan buat kedalaman karakter si Barin Kitagawa juga somehow. Ngeliat pesan cerita di series gue rasa surat cinta ke dunia per otaku-otakuan dan Barin Kitagawa sebagai representasi orang yang pede banget kalau dia otaku. Gue rasa emang perlu masukin elemen ecchi to a certain degree. Kenapa? Karena gue rasa dia ini emang karakter yang dibikin buat melawan arus. Kayak biasanya itu cewek dituntut jangan jorok dong, jangan bejat gitu-gitulah. Nah, ini dia pede banget yang aku demen anime manga bejat yang ngebikin karakter dia unik. At the same time ini series juga paham seluk-beluk dunia otaku culture itu gimana. Dari hal casualnya sampai hal bejatnya ya kayak ecchi juga ditunjukin. Makanya gue rasa ini series yang emang diperlukan elemen ecchi gitu kalau misalnya pengen menunjukkan otaku culture tanpa filter sama sekali. Mungkin banyak orang yang setuju tapi banyak juga yang gak setuju sama gue. Kayak mungkin kerasa perlu banget karakter cewek jadi gitu. Cuma ini series lagi-lagi gue rasa yang semakin lo otaku lu semakin suka rasanya. Dan ini masuk akal juga kenapa ini series so banyak fans ceweknya. Jadi inti pesan dari di series itu sebenarnya ya be yourself dan jangan pernah berhenti menyukai hal yang ngebikin diri lu itu diri lu, yang dalam arti ini ya hobi lu. Tak love letter buat otaku culture dan pengen nunjukin segala hal yang berkaitan dengan otaku culture ini dari hal casual sampai lagi-lagi hal ecchi-nya. Makanya gue ngerasa ini series emang perlu banget fan service ecchi buat mempertegas pesannya. Anyway itu aja kali beberapa contoh dari gue tentang series yang dimana gue ngerasa kadang gitu suatu hal
hal di dalam cerita itu malah mengurangi nilai dari pesan ceritanya, tapi kadang ada hal tertentu yang ngebikin pesan ceritanya malah tambah kuat. Masa ini ujungnya emang tergantung eksekusi masing-masing cerita gimana biar pesannya tersampaikan, dan bisa hit or miss ini tergantung eksekusi gitu loh, mau ngaruhin nilai dari pesan yang pengen disampaikan. Dan jujur gak bisa lepas dari subjektivitas audiens. Mungkin lu bisa suka banget sama pesan cerita hal tertentu karena kena banget, tapi di satu sisi juga ada orang yang bisa paham intensi dari pesan ceritanya apa, tapi kayak gua kadang risih tiap ada cerita yang stake-nya tinggi dan presentasinya kelihatan serius banget, malah isi ceritanya kontradiktif sama pesan yang pengen disampaikan. Dan itu yang gua rasakan di Mushoku Tensei. Di satu sisi juga gua gak bakal jaga Kisekoi ini di mana gua ngerasa pro tentu banyak yang kontra sama gua dan ngerasa ada hal tertentu yang mengurangi nilai dari pesan ceritanya. Subjektivitas di sini ujungnya emang sangat main. Mungkin emang bukan target pasar utamanya, mungkin prinsip dan standar individu itu berbeda gitu sama ceritanya. Mungkin juga gak bisa connect gitu karena ya gak asal relate itu. Gue nggak tahu ya di mana ya, lupa. Tapi yang jelas beberapa hal ini gue rasa bisa mempengaruhi nilai dari pesan yang pengen disampaikan di cerita itu, dan bisa aja kayak ngebikin pesan ceritanya valid atau nggak valid juga. Apalagi kalau misalnya gue ngerasa terlalu kontradiktif sih. Gue nggak tahu sih lu pada pernah ngerasain hal ini atau kagak sih, tapi kadang tuh gue ngerasain hal ini bolak-balik kayak ini gini sih gitu, padahal pesannya gini kan, jadi bertolak belakang gitu ya. Gue nggak tahu lu pada gimana dah. Anyway udah, kalau punya contoh lain anyway udah gitu, jadi bye.